Video kali ini kita akan mencoba menyelesaikan contoh 3 contoh terkait dengan definisi transformasi. Contohnya, diberikan padanan T dari bidang Euclid V ke V, dan misalkan suatu titik A di bidang Euclid V dengan T didefinisikan sebagai, jadi ada dua aturannya untuk T. Yang pertama, TA sama dengan A, atau peta dari A itu sendiri adalah A sendiri. Yang kedua, ketika titiknya tidak sama dengan A, ketika kita punya titik P tidak sama dengan A, maka TP itu sama dengan P aksen, di mana P aksen adalah titik tengah AP. Jadi P di sini adalah titik di bidang Euclid juga ya. P itu titik di bidang Euclid. Soalnya di situ mestinya dilengkapi. P itu adalah titik di bidang Euclid. Baik, kita akan coba melihatnya. Pertama, kita coba lihat gambaran ininya, gambaran kasarnya dulu bagaimana. Misalnya seperti ini. Kalau kita punya titik A misalnya di sini, kemudian kita punya titik P-nya di sini misalnya, maka tentu di sifat bidang Euclid kita tahu bahwa ketika kita hubungkan ini garis, AP kita hubungkan menjadi ros garis, tentu kita tahu bahwa pasti titik tengahnya itu ada, tunggal malah. Titik tengahnya pasti tunggal menurut sifat di Euclid. Jadi ini pasti ada ini, titik tengahnya. Inilah P aksen. Begitu juga kalau kita ambil misalnya titik R di tempat lain misalnya, katakanlah di sini R, nantinya itu kalau kita hubungkan ini sama, nanti R aksennya juga pasti ada di sini tunggal. Ini R aksennya sebagai bayangannya ini sama panjang, karena dia katanya di sini titik tengah. Jadi itu gambarannya. Sekarang untuk membuktikannya berarti ada 3 hal yang harus dibuktikan. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama kita harus tunjukkan bahwa T itu mesti fungsi. Ini yang akan kita tunjukkan. Untuk itu kita harus tahu dulu definisinya fungsi itu seperti apa. Jadi fungsi itu definisinya seperti ini. Untuk setiap P dia harus memenuhi 2 sifat ini. Untuk setiap P elemen V ada P aksen elemen V sehingga TP sama dengan P aksen. Yang kedua, untuk setiap P, Q elemen V, jika P-nya sama dengan Q maka TP-nya sama dengan TQ. Untuk hal ini itu kadang ditukar. Jadi ini bisa ditukar ini yang ini. Yang ini bisa ditukar ini dengan cara gunakan kontraposisinya, yaitu jika TP tidak sama dengan TQ maka P tidak sama dengan Q. Itu bisa seperti itu, terserah nanti yang mana mudah untuk dibuktikan. Selain itu, bentuk 1, 2 ini bisa disederhanakan sebenarnya menjadi satu bentuk saja, atau kita cukup membuktikan bahwa ini bahasa lainnya untuk setiap P, tapi biasanya ini kurang praktis. Cuma untuk soal ini sepertinya cukup. Terdapat dengan tunggal, di bahasa lain ini terdapat dengan tunggal P aksen elemen V, sehingga TP sama dengan P aksen. Kita akan coba menggunakan yang merah ini saja karena lebih praktis dianya. Sekarang bagaimana caranya? Pertama, ini kan ada untuk setiap P elemen V. Di pembuktian berarti lebih mudahnya kita pertama diambil sebarang P titik di bidang Euclid V. Kemudian kita akan menunjukkan bahwa terdapat dengan tunggal P aksen elemen V. Sekarang karena P elemen V ada 2 kemungkinan. Yang pertama bisa jadi P itu sama dengan A. Kalau P sama dengan A, maka diperoleh TP itu nanti sama dengan A sendiri menurut aturan 1. Tentu ini tunggal. Kemudian yang kedua, jika P-nya tidak sama dengan A bagaimana? Jika P-nya tidak sama dengan A, menurut definisi berarti gunakan aturan 2. Aturan 2. Kita perhatikan bahwa jika P tidak sama dengan A,
menurut sifat Euklidian di bidang Euclid terdapat dengan tunggal ruas garis AP. Itu ruas garis AP, yaitu ruas garis yang menghubungkan A dengan P. Sehingga juga terdapat dengan tunggal P aksen elemen AP dengan sifat P aksen adalah, jadi ini P aksennya. P aksen adalah titik tengah AP. Kita bisa lihat ini di Euclid kan seperti ini. Kalau kita punya ruas garis seperti ini, di mana misalnya di sini A, sini P, maka pasti di sini titik tengahnya itu tunggal ini. Ini pasti tunggal, tidak mungkin ada dua. Karena kan titik tengah aturannya harus AP aksen sama dengan P aksen P. Ini pasti tunggal. Itu alasannya. Karena itu berarti di sini kesimpulannya T fungsi. Selesai. Yang kedua, kita akan coba yang kedua. Yang kedua itu untuk injektif subjektif. Yang kedua ini subjektif. Kita lihat definisi subjektif seperti ini. Untuk setiap key elemen V, di sini perhatikan key sebagai anggota kodomain. Terdapat P elemen V sebagai anggota domain. Kenapa bisa ditahu ini kodomain ini domain? Lihat dari sininya. Sehingga TP nanti sama dengan key atau peta dari titik P ini tadi adalah si key tadi yang diambil sebarang itu. Atau boleh kita katakan sebarang kita ambil anggota di kodomain, dia pasti punya prapeta, itu intinya. Cuma kan kalau bahasa seperti itu sulit untuk dibuktikan secara aljabar atau analitik, atau kita katakan tidak praktis. Ya praktisnya kita tulis begini. Sekarang kita coba selesaikan. Di sini dikatakan untuk setiap key elemen V, berarti diambil sebarang key elemen V. Dalam hal ini key itu elemen kodomain T, seperti itu supaya lebih jelas. Selanjutnya setelah kita punya itu, tentu ada dua kemungkinan. Yang pertama, key ini bisa jadi adalah si A. Ketika key adalah si A, maka pasti ada P elemen V, yaitu P sama dengan A elemen V, sehingga nanti diperoleh ini TP, di mana P itu adalah A sendiri, itu hasilnya pasti si A, di mana A nya tadi itu adalah key untuk kasus pertama, seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika key nya tidak sama dengan A, bagaimana? Ketika key nya tidak sama dengan A, kita perhatikan. Misalnya di sini adalah key. Misalkan di sini adalah A, di sini adalah key. Katakan seperti itu. Menurut sifat di bidang Euclid, maka terdapat tepat satu garis yang menghubungkan A dan Q. Kita coba buat garisnya supaya lebih mudah dipahami. Katakanlah garisnya itu yang ini. Selanjutnya, dari garis ini kita bisa katakan bahwa karena dia cuma tepat satu garis, tentu juga terdapat tepat satu titik P dengan sifat Q
elemen dari P. Jadi P-nya tadi ini di satu titik P di ini di garis aki. Jadi ini dengan sifat pertama P elemen garis aki dan P itu titik, maaf bukan P di sini tapi Q itu titik, atau langsung saja ya, dan sifatnya itu ini Q sama dengan QP, ya tidak? Coba diperhatikan. Sekarang kalau P-nya itu elemen aki, berarti P-nya itu bisa terletak di sini, bisa di atas sini, bisa di atas sini juga, bisa P sini, bisa juga di bawah sini. Tapi aturannya di sini yang diminta aki harus sama dengan QP, berarti tidak mungkin di atas. Ini tidak mungkin lagi, karena aki sama dengan QP, berarti ini harus sama dengan QP. Berarti kalau begitu P-nya kita buat supaya sama sini. Berarti P-nya kemungkinan sini. Sehingga dari sini diperoleh ini T P nanti sama dengan Q. Terbukti. Jadi T surjektif. Yang ketiga, kita akan tunjukkan dia injektif. Yang ketiga, kita akan buktikan bahwa T injektif. Untuk membuktikan bahwa T injektif ini, definisi injektif itu untuk setiap P, Q elemen V, ketika TP-nya sama dengan TQ atau bayangannya P dan bayangannya Q sama, maka P dan Q juga harus sama. Di sini untuk kasus ini itu lebih mudah kalau kita gunakan kontraposisinya dari ini. Maka kita bisa buktikan yang ini, kan sama saja artinya. Untuk setiap P, Q elemen V, ketika P atau jika P tidak sama dengan Q, maka TP itu tidak sama dengan TQ atau P aksen tidak sama dengan Q aksen. Itu sebenarnya yang kita akan coba buktikan. Bagaimana caranya? Pertama, tentu ikut yang ini. Diambil sebarang P, Q elemen V. Kemudian dari pengambilan ini terdapat dua kemungkinan. Pertama, titik A, P, dan Q itu tidak segaris. Yang kedua, segaris. Kita mulai dari yang tidak segarisnya dulu. Arti pertama, kita coba buktikan dulu. Ini yang pertama. Jika A, P, dan Q tidak segaris. Ini yang kita mau tunjukkan. Jika A dan P tidak segaris, gambarannya kita coba langsung saja. Gambarannya kalau tidak segaris, katakanlah A di sini, P di sini, mungkin Q di sini. Itu kalau tidak segaris. Kita lihat dari gambar langsung sebenarnya. Di sini yang mau ditunjukkan setelah ambil sebarang ini P, Q elemen V. Selanjutnya karena ini bentuk implikasi, berarti kita bisa misalkan ini P tidak sama dengan Q. Berarti misalkan P tidak sama dengan Q. Karena inilah gambarnya seperti ini. Tadi itu seharusnya ini belum. Tadi itu mesti bisa di sini. Tidak bisa karena memang segaris ya. Maka harus seperti itu ya, sudah tidak masalah saja. Berarti misalkan P tidak sama dengan Q. Karena A, P, dan Q tidak segaris, maka pasti AP dan AK itu tidak terletak di garis yang sama. Atau kalau digambar ini berupa dua garis yang cross garis yang berbeda letaknya. Apa akibatnya? Akibatnya tentu
ini titik tengah AP, cross garis AP, dalam hal ini adalah P aksen, dan titik tengah cross garis AK, dalam hal ini adalah Q aksen, itu tidak sama. Atau kita katakan P aksen tidak sama dengan Q aksen. Dengan kata lain kita katakan TP itu tidak sama dengan TQ. Jadi kesimpulannya untuk ini AP dan Q tidak segaris, maka kesimpulannya T injektif untuk kasus itu. Kita tinjau untuk kasus yang kedua. Jika A, P, dan Q itu segaris. Untuk kasus segaris ini kita lihat itu paling tidak ada dua kemungkinan ketika dia segaris. Baik, dua kemungkinan itu ini bisa dilihat di garis merah dengan garis yang hitam. Yang pertama, kita coba cek kemungkinan yang pertama itu A tidak di antara P dan Q. P tidak di antara Q. Kita coba masuk yang mau dibuktikan. Pertama berarti ini, karena dia implikasi yang ini tadi, maka pertama itu misalkan, ini untuk kemungkinan pertama, misalkan itu P tidak sama dengan Q. Jika P tidak sama dengan Q, dengan posisi seperti ini, itu A-nya kalau di bawah sini itu sama saja di sini. Itu sama saja ini sebenarnya kalau di bawah. Tapi keumumannya kan satu saja, itu sama. Maka jika P tidak sama dengan Q dengan bentuk seperti ini, maka diperoleh AP itu panjangnya tidak sama dengan AQ. Apa akibatnya? Tentu titik tengah mereka juga tidak sama panjang, atau kita bisa katakan AP aksen itu tidak sama dengan AQ aksen, tidak sama panjangnya. Apa akibatnya? Akibatnya langsung P aksen tidak sama dengan Q aksen. Jadi diperoleh lagi yang ini. Atau kita katakan TP tidak sama dengan TQ. Yang kedua, A di antara P dan Q. Saya kira ini kita sama di sini. Kita mulai dengan misal P tidak sama dengan Q. Saya kira ini sama. Langsung malah lebih jelas. Karena A di antara, maka katakanlah seperti ini gambarnya. Maka A aksennya ini, P aksennya ini di atas A, sedangkan Q aksennya itu di bawah. Maka jelas bahwa P aksen tidak sama dengan Q aksen, atau TP itu, atau sini kita pakai simbol atau, TP tidak sama dengan TQ. Dari sini apa yang diperoleh? Kita sudah membuktikan bahwa T injektif. Jadi T injektif. Mengapa? Dari dua kemungkinan yang ada, yang ini pertama itu diperoleh. Kalau saya ini gambarkan dulu, dari kemungkinan pertama, ketikanya APQ-nya tidak segaris, itu kita misalkan P dan Q-nya tidak sama, terakhirnya diperoleh TP tidak sama dengan TQ. Sesuai dengan model ini. Yang kedua, jika APQ-nya segaris, itu kan ada dua kemungkinan. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Ketika A-nya di antara P dan Q, kita ternyata kenakan lagi ini, misalkan dulu P-nya tidak sama dengan Q, diperoleh juga nanti TP tidak sama dengan TQ. Begitu juga kemungkinan kedua, ketika dimisalkan ini tidak sama P dan Q-nya, diperoleh juga nanti ini TP tidak sama dengan TQ. Makanya kita simpulkan T injektif. Dari semua yang itu, kita peroleh bahwa T, kita katakan T itu adalah transformasi.